Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita berada di Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, dan kita juga berada di tempat yang mulia. Hari ini kita berada di masjid, tempat yang kita pahami sebagai tempat untuk sujud dan berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita juga bersama dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang memenuhi undangan Allah, panggilan Allah, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat fardu Jumat berjamaah pada hari ini. Mudah-mudahan saudaraku yang berbahagia, apa yang kita lakukan saat ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari pahala bagi kita yang sungguh ketika kita akan meninggalkan dunia ini nanti, maka hanya amal saleh yang akan kita bawa dan kekal menemani. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yutba'ul mayyita salasun. Ada tiga yang mengiringi seorang ketika mati: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta dan amal salehnya. Fayarji'u usnani wa yabqal wahid. Dua yang akan kembali, satu yang kekal. Apa yang akan kembali? Ahluhu wa maluhu. Sebanyak apapun keluarga kita, sebanyak apapun anak kita, maka semuanya akan kembali dan hanya mengantarkan kita ke alam barzah, hanya mengantarkan kita ke kuburan. Begitu juga sebanyak apapun harta kita, harta hanya sampai ke liang lahat, tak sampai ke dalam liang lahat. Maka dari itu saudaraku yang berbahagia, hanya amal soleh yang kekal menemani kita semua. Meski demikian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti kita tak perlu dengan harta, bukan berarti kita tak perlu dengan keluarga. Maka jadikan keluarga dan harta kita sebagai bagian dari amal soleh. Maka insya Allah ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, tiga yang mengiringi dan tiga pula yang akan kekal menemani insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pahami bersama, saat ini kita berada di hari Jumat terakhir di bulan Syawal, bulan yang kita pahami sebagai bulan yang mengantarkan kita kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Fitrah yakni sesuai dengan Islam, fitrah
di mana seorang mukmin kembali suci karena sebulan penuh dilatih, ditata, dididik oleh Allah di bulan suci Ramadan. Tak 1-2 hari, tapi sebulan penuh. Tak hanya siang hari, tapi siang dan malamnya di bulan Ramadan. Maka latihan sebulan penuh di bulan Ramadan itu harusnya selalu mewarnai kehidupan kita setelah Ramadan berpisah dengan kita. Termasuk ketika kita di bulan Syawal, begitu juga bulan-bulan yang lainnya. Kenapa demikian, saudaraku yang muliakan Allah? Pertama, karena Allah ciptakan kita ke dunia ini tak lain dan tak bukan untuk taat. Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-50 surah 51 ayat ke-56 telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menggunakan huruf nafi di dalam ayat ini. Wa ma, dan tidaklah. Allah menafikan khalaqtul jinna wal insa, kuciptakan jin dan manusia, illa liya'budun. Illa bermakna mustasna, pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam makna lain adalah taat. Maka dari itu, kalau bukan dalam rangka untuk taat kepada Allah, kalau bukan dalam rangka untuk menghambakan diri kepada Allah, kalau bukan dalam rangka untuk menjadi budak-budaknya Allah, maka yakinlah kita tak akan hadir ke permukaan bumi ini. Ini alasan pertama, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketaatan harus selalu mewarnai kehidupan kita. Meski tak bersama lagi di bulan Ramadan, meski tidak kita di bulan Syawal, sehari-hari kita harus dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku yang muliakan oleh Allah, ketaatan yang harus kita lakukan hari demi hari menurut para ulama itu yang menjadikan ukuran seorang mukmin itu berhari raya. Hakikat dari hari raya sebenarnya adalah taat. Makanya setelah Ramadan, ketaatan harus mewarnai kita, sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dalam kitab Kashifatul Ma'arif, beliau menjelaskan, kullu yaumin la yu'sallaha fihi fahuwa aidun. Kullu yaumin, setiap hari, la yu'sallaha fihi, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aidun, maka mukmin itu sedang berhari raya. Mukmin itu sedang berhari raya, meski tak di bulan Syawal, meski tak setelah Ramadan. Ketika hari-hari yang dilalui oleh seorang mukmin, dia senantiasa taat kepada Allah, dia senantiasa imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, mengerjakan semua yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan totalitas. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, beliau seorang mukmin itu sedang berhari raya. Bahkan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mengatakan, mukmin itu merayakan hari rayanya ada sebanyak 5 kali. Bahkan dikatakan oleh beliau, lil mu'min khamsatun a'yad, mukmin itu punya 5 hari raya. Selain dari Idul Fitri dan Idul Adha, mukmin punya 5 hari raya. Kapan hari raya itu dirayakan oleh seorang mukmin? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min la yaktubu fihi dzambun fahuwa yaumun 'ain. Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin, la yaktubu fihi dzambun, di hari itu tak dicatat dosa-dosanya. Perlu digarisbawahi, tak dicatat dosa-dosanya. Artinya mukmin itu bukan berarti tak berdosa, namun ketika dia berdosa, andaikan dosa besar, dia bertaubat kepada Allah, andaikan dosa kecil, dia perbanyak istighfar kepada Allah. Maka ketika la yaktubu fihi dzambun, ketika dosanya tak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang dia lewati, maka fahuwa yaumun aid, maka hari itu mukmin itu sedang berhari raya, sedang bersukacita, karena hakikatnya seorang mukmin, kebahagiaan baginya adalah hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika mukmin hari-harinya dilalui dengan ketaatan, hari-harinya senantiasa mengindahkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dia berhari raya, dan hari raya yang pertama mengantarkan mukmin itu merayakan hari raya yang berikutnya. Apakah hari raya yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima? Kapan itu? Yang kedua, ketika mukmin selalu dalam ketaatan,
dia hiasi hari-harinya dalam ketaatan. Maka ketika ajalnya tiba, maka Anas bin Malik mengatakan, al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman fahuwa yaumun ain. Hari di mana seorang mukmin keluar dari dunia, dia meninggal dunia dalam membawa keimanan, dalam keadaan husnul khatimah, fahuwa yaumun ain. Maka hari itu mukmin itu sedang berhari raya. Tentunya saudaraku yang muliakan oleh Allah, kapan kita bisa meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah? Husnul khatimah ada husnun baik, khatimah penutup. Maknanya husnul khatimah, kita meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan ketaatan. Karena kita nak tahu saudaraku, kapan kita akan mati dan kapan kita menghadap Allah, kapan kita meninggal dunia. Kematian itu pasti. Walikulli ummatin ajal, tiap manusia punya ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang menghampiri manusia, menghampiri kita, la yastakhiruna sa'ah, tak bisa dipercepat, wa la yastaqdimun, tak bisa ditunda. Ini berarti kematian itu pasti. Cuma kapan kematian menghampiri kita, tak ada satupun di antara kita yang tahu. Memang ada maklumat, informasi, pembahasan tanda-tanda kematian. Namun yang namanya tanda-tanda, ibaratkan mendung tak selamanya mendung pertanda hujan. Begitu pula saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mesti kita tahu tanda-tanda kematian. Itu bukan berarti sesuatu yang pasti yang menjadikan kita akan mengalami kematian. Namun yang jelas saudaraku yang berbahagia, bukan kematian itu kapan yang perlu kita risaukan, namun persiapan dan saat apa kita sedang meninggalkan dunia ini. Maka ketika kita selalu berada dalam ketaatan, kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, fahuwa yaumun ain, maka hari itu mukmin sedang berhari raya. Hari raya yang kedua mengantarkan mukmin merayakan hari raya yang ketiga. Kapan hari raya yang ketiga itu? Kata Anas bin Malik, al-yaumul ladzi yujawazu fihi sirat, hari di mana seorang mukmin berhasil melewati siratal mustaqim, jembatan yang menghubung antara padang mahsyar dengan jannah, dan antara padang mahsyar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang mukmin ketika berhasil melewati siratal mustaqim. Dalam sebuah riwayat dikhabarkan, lebarnya siratal mustaqim itu ibaratkan rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari pedang. Siapapun mukmin yang berhasil yujawazu fihi sirat, berhasil melewati siratal mustaqim, tidak hanya berhasil, wa ya'manu ahwal yaumal qiyamah, dia aman, selamat, lulus dari ujian hiruk pikuknya di hari kiamat, fahuwa yaumun ain, maka inilah hari raya yang ketiga yang akan dirayakan oleh seorang mukmin. Hari raya yang ketiga ini mengantarkan seorang mukmin merayakan hari raya yang keempat. Kapan hari raya yang keempat bagi seorang mukmin menurut Imam Anas bin Malik? Al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah, hari di mana seorang mukmin itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mukmin masuk ke dalam surga, namun dia berhasil melewati sirat, dia masuk ke dalam surga, maka ketika dia berada kedua kakinya menginjakkan surga, maka fahuwa yaumun ain, maka hari itu hari di mana mukmin merayakan hari raya yang keempat. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan Allah, bagi kita yang sadar dunia ini tempat tinggal sementara, makanya Nabi mengatakan, menggambarkan dalam sabdanya, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kalian di dunia ka'annaka gharib, seperti seakan-akan seperti orang asing atau pendatang, au abiris sabil, atau orang yang lagi safar melakukan perjalanan yang jauh. Dia melakukan perjalanan, sejauh apapun perjalanannya, dia akan kembali ke tempat asalnya. Maka seorang mukmin yang sadar ketika dunia bukan tempat tujuannya, bukan tujuan yang harus dia capai, maka mukmin itu tak ada hari kecuali dalam rangka ketaatan. La rahata ba'dal yaum, tak ada istirahat pada hari ini, karena memang di dunia tempat beramal. Baru kapan kita beristirahat? Ketika kedua telapak kaki kita menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kedua telapak kaki kita menginjak surga, fahuwa yaumun ain, maka hari itu mukmin sedang merayakan hari rayanya yang keempat. Hari raya yang keempat mengantarkan seorang mukmin merayakan hari raya yang kelima. Kapan hari raya yang kelima? Menurut Sayyidina Anas bin Malik,
Kata Anas bin Malik, al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fahuwa yaumun 'ain. Hari di mana seorang mukmin itu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka ketika mukmin itu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga, maka ketika itu seorang mukmin merayakan puncak hari raya. Puncaknya hari raya, yakni hari raya yang kelima yang akan dirayakan oleh setiap mukmin. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, puncaknya kenikmatan surga adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bukakan hijab, dinampakkan wajahnya, maka kalah semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, kenikmatan yang ada di surga. Semua kenikmatan kalah ketika Allah nampakkan wajahnya. Namun bagi seorang mukmin yang hari-harinya diisi dengan ketaatan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhari raya dan dia akan merayakan yang kedua ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya dia berhasil melewati sirat, dan selanjutnya yang keempat dia akan masuk ke dalam surga, sehingga pada akhirnya dia akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tak ada jalan lain yang harus kita lakukan saat ini ketika di dunia, melainkan hiasi diri dengan ketaatan, hiasi perbuatan kita dengan ketaatan. Imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Pekerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan semua yang dilarang olehnya. Dengan begitu insya Allah ketika ajal kita tiba, kita mati dalam ketaatan, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dengan begitu kita akan merayakan 5 hari raya yang disampaikan oleh Al-Imam Anas bin Malik. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ja'ala az-zulumati ila an-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watil Islam waltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu ala al-aqidatan asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyatan miqyasan li af'alihi wa masdara li ahkamihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu min amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana al akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.